berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita semuanya ada sampai hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam renungan kita berdoa sejenak. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Sebentar kami akan renungkan firman Tuhan. Apa yang Kau mau untuk kami dengar hari ini, biarlah berbicara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita buka sama-sama di dalam Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kita masih ada dalam rangkaian kematian, kebangkitan, kenaikan, dan hari Pentakosta yang akan kita masukin lagi. Di dalam ayat ini menuliskan bahwa Kristus atau salib itu adalah jalan pendamaian antara bumi dan surga. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita belajar dalam pelajaran Alkitab, maka ada masa di mana satu scene kehidupan manusia, Tuhan berdiam diri. Kalau kita baca kalau kita lihat di kitab Maleaki bagian terakhir sampai ke Matius, itu ada jarak 400 tahun di mana Tuhan tidak berbicara, dan di masa 400 tahun ini hal-hal yang paling buruk terjadi dalam kehidupan orang Israel. Mereka dijajah, mereka dibuang, tersebar dan kemana-mana. Dan itu tertulis jelas di dalam sejarah. Ada terjadi sesuatu penghukuman, terjadi satu penderitaan dari orang Israel selama Tuhan tidak berbicara. Kenapa Tuhan tidak berbicara? Karena ada masalah yang terjadi, ya. Karena dikatakan di firman Tuhan, bangsa Israel itu tegar tengkuk dan lain-lain. Jadi terjadi masalah di situ sehingga Tuhan berdiam diri. Dan sejarah Israel menuliskan di saat Tuhan berdiam diri, disitulah saat orang Israel benar-benar merasakan penderitaan. Maka dikatakan di ayat yang 20 ini, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan sesuatu dengan dirinya. Jadi dirinya, N-nya besar ini, Kristus, memperdamaikan segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Jadi Dia menjadi penengah antara surga dan bumi. Sesuatu yang retak, sesuatu yang tidak terjalin baik ketika Kristus datang. Di kitab Matius dimulai dengan datangnya suara Tuhan kepada orang tua dari Yohanes Pembaptis. Di situ mulailah suatu rangkaian perdamaian yang dirancang oleh Allah, yang difiniskan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu, ada satu pesan di sini bahwa kita ini sudah berdamai dengan Allah. Baik segala sesuatu yang kita kerjakan, baik segala sesuatu yang sudah kita perbuat. Oleh darah Yesus kita diperdamaikan. Oleh darah Yesus kita diselesaikan. Segala sesuatu yang menjadi tuntutan iblis diselesaikan oleh darah Yesus. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ketika terjadi satu perdamaian di situ,
Kristus dengan darah, dengan salibnya dia membuat suatu perdamaian antara Allah dan manusia saat itu. Lalu dijelaskan di Roma 8 ayat 1 dan 2, ketika Kristus membebaskan kita. Jadi ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, kita masuk dalam bagian dari orang-orang yang diperdamaikan. Orang-orang yang diperdamaikan, ya. Bagaimana mereka bisa memperoleh kedamaian? Bagaimana mereka memperoleh perdamaian dengan Allah, yaitu Roh yang memberikan mereka hidup, memerdekakan, ya, memerdekakan di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ketika Kristus mati, terjadi perdamaian antara Allah, tetapi tidak serta-merta seperti itu harus tinggal di dalam Dia. Ya, dikatakan di situ di ayat 1 Roma 8, tinggal di dalam Dia, maka tidak ada penghukuman. Jadi ada respon dari kita, benar Tuhan Yesus sudah mati untuk kita dan menjadi pendamaian. Tetapi itu dibuka untuk semua. Kristus mati untuk semua orang. Dia datang menjadi pendamaian, menjadi jembatan untuk diselamatkan untuk semua orang. Tetapi orang itu harus respon. Ayat 1 dikatakan Roma, demikian tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang pertama, pastikan kalau kita mau masuk dalam circle orang yang menikmati perdamaian, arti menikmati salib Kristus yang mendamaikan dengan Allah, tinggal di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Karena ketika kita tinggal di dalam Kristus, ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Jadi ketika kita tinggal dalam Kristus, kita dimerdekakan. Dimerdekakan dalam hal apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada lagi penghukuman. Hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita ada di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, maka Kristus menjadi juru damai antara kita dengan Allah. Juru damai antara kita dengan Allah ketika kita ada dosa, ada hal-hal yang mengikat kita, maka Roh, dikatakan itu, kita akan masuk di dalam doa pekan Pantekosta. Manfaatkan ini bukan suatu hal yang diada-adakan, tetapi ini tradisi yang baik, di mana orang diajak berdoa. Memang kapanpun, dimanapun Roh Kudus bisa memenuhi kita. Tetapi ketika kita duduk bersama-sama, ketika kita ada bersama-sama, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling membantu, mendorong, memberikan semangat untuk kita bisa sama-sama dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita balik lagi, ketika kita ada di dalam Kristus, maka Roh, ya, Roh itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, mari tinggal di dalam Kristus, maka kita ada di dalam lingkaran orang-orang yang menerima dampak dari darah Kristus atau salib Kristus, yaitu bebas atau dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Gerejaku adalah rumahku.